Pajam hari ini. Dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-26 tahun, Harian Sumatera Express menggelar sejumlah perlombaan, salah satunya lomba biliar. Lomba yang diikuti karyawan Sumatera Express Group ini bertujuan meningkatkan kekompakan dan keharmonisan sesama karyawan. Pukulan yang diluncurkan General Manager Sumet.co Iwan Irawan sangat memukau. Hanya dalam sekali tembakan, bola hitam yang menjadi kunci permainan berhasil dimasukkan ke dalam lubang di meja biliar. Alhasil, Iwan yang berpasangan dengan karyawan Sumatera Express Wawan berhasil meraih kemenangan dalam lomba biliar yang digelar Harian Umum Sumatera Express. Selain biliar, ada berbagai lomba lain yang menjadi rangkaian HUT ke-26 Harian Umum Sumatera Express yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Adapun lomba yang dimaksud yakni lomba mancing, tenis meja, dan song. Dalam setiap perlombaan diikuti oleh karyawan Sumatera Express Group. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan kekompakan dan keharmonisan sesama karyawan Sumatera Express Group. Reporter dan juru kamera Akas Budak Lorong, palpres.com. Pemirsa, korban Yayandra yang sempat tenggelam di Sungai Ogan, Desa Sukamerindu, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Oku, akhirnya berhasil ditemukan. Sayangnya saat ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kerja keras yang dilakukan personil BPBD Oku bersama tim SAR gabungan dan warga tidak sia-sia. Para personil ini berhasil menemukan korban Yayandra yang tenggelam di Desa Sukamerindu, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu akhir pekan kemarin. Saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia. Informasi yang dihimpun palpres.com, warga Desa Sukamerindu sebelumnya sempat hanyut di bawah arus Sungai Ogan Ahad siang. Korban baru ditemukan pada malam harinya sejauh 5 km dari lokasi tenggelam. Kepala BPBD Oku Amzar Kristopa saat dikonfirmasi membenarkan kalau korban telah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Reporter Jensen, juru kamera tim Basarnas Sumsel, palpres.com. Dalam sosialisasi, promosi, dan diseminasi kekayaan intelektual komunal dengan tema kekayaan intelektual komunal sebagai identitas daerah, di Hotel Beston Kamis kemarin terungkap bahwa masih banyak kekayaan intelektual komunal di Sumatera Selatan belum didaftarkan ke Kemenkumham. Diskusi interaktif yang digelar Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan ini sendiri mengulas berbagai upaya serta potensi budaya yang dapat dilestarikan. Lantaran masih di tengah pandemi COVID-19, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, promosi, dan seminasi kekayaan intelektual komunal dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seluruh peserta menjalani rapid test antigen oleh tim medis sebelum memasuki ruangan. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Indro Purwoko dalam sambutannya mengatakan, kekayaan intelektual komunal didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis yang kepemilikannya bersifat kelompok. Dia menyebut inventarisasi kekayaan intelektual komunal merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan sistem perlindungan defensif sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi berkala apakah warisan tersebut memang layak dikategorikan sebagai indikasi geografis. Sementara itu, salah seorang narasumber Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin keempat, Jayo Wikramo Raden Muhammad Pawas Diraja mengakui bahwa masih banyak kekayaan intelektual komunal di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, belum didaftarkan ke Kemenkumham. Selain SMB 4, sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber berkompeten lain, yakni Kasubdit Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Ditjen Kekayaan Intelektual Erni Purnamasari dan Kabid Kebudayaan Disbudpar Sumsel Cahyo Sulistianingsih, serta dipandu Kabid Pelayanan Hukum Kemenkumham Yeni selaku moderator. Ya, tadi acara diseminasi mengenai hak kekayaan intelektual di komunal di Palembang, ya kita ini banyak kekayaan yang belum terdaftarkan, sehingga diharapkan peran serta semua masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk mendaftarkannya. Dari kita sih supaya nanti itu bukannya hak milik seorang pribadi, tapi milik kita bersama, yaitu milik masyarakat bangsa Indonesia.
Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Berdasarkan data astronomi, Rabu malam kemarin terjadi gerhana bulan total atau khusuful qamar yang berlangsung hampir 2 jam. Beberapa pondok pesantren di Kota Palembang ikut menggelar sholat gerhana bulan dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Puluhan warga, tua, muda, anak-anak, dan orang dewasa, pria dan wanita antusias mendatangi Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mutia Sunnah, Jalan Ki Anwar, Mangku, Lorong Asli, Kelurahan Sentosa, Pelaju, Palembang. Usai sholat maghrib, para jemaah diajak melakukan sholat gerhana bulan yang secara ketat menerapkan protokol kesehatan, di mana sebelum memasuki masjid, tiap jemaah dianjurkan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak selama melakukan sholat. Mudir PPTQ Mutiara Sunnah Palembang, Ustadz Bambang Ahmad Wafi menjelaskan, pelaksanaan sholat gerhana bulan ini menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Menurut Ustadz Bambang, sholat gerhana bulan kemarin ini sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi umat muslim dan juga sebagai ungkapan syukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjelaskan, gerhana bulan itu terjadi atas kebesaran Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan apabila ada sesuatu terjadi seperti hujan petir dan gerhana bulan, disunahkan bagi umat muslim untuk mengingat Allah dengan bertasbih, bersolawat serta sholat. Umat Islam juga dianjurkan zikir dan istighfar sebagai bentuk tafakur atas kebesaran dan kuasa Allah. Masih pantauan tim palfresh.com, sholat gerhana bulan juga diselenggarakan Ponpes Tahfizul Quran Al-Iza di Jalan Pertahanan Lorong Dharma Bakti, Pelaju Palembang, pimpinan Ustadz Mujibur Rahim. Kemudian Masjid Sulaiman Quraida Mahat Zadul Ma'ad di Talang Jambi Sukarami Palembang, pimpinan Ustadz Ibnu Hajar. Masjid Nur Hasanah Sekolah Islam Pazah di Jalan Sabta Marga Bukit Sangkal Kalidoni Palembang diimami Ustadz Dika Wirtarisno, serta sejumlah masjid dan musola di Kota Palembang yang semuanya menerapkan protokol kesehatan. Reporter Kurniawan, juru kamera Haldi Farid, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.